Hai Saris, terima kasih kamu sudah klik video ini. Dan kali ini, Endah ingin mengajak kalian semua untuk lebih waspada sama kejahatan di sekitar yang bisa muncul kapan aja. Karena memang semakin hari kejahatan dan tindakan kriminal semakin sering terjadi. Terutama di jalan, di mana para pelaku kejahatan berkeliaran mencari korban. Entah berupa pencopetan, penjambretan, penipuan, atau pelecehan seksual, sangat banyak kejahatan yang terjadi di jalan dan kita bisa jadi korbannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kamu praktekkan untuk menghindari kejahatan di jalan. Tips ini khususnya berguna untuk kamu yang sering bepergian jalan kaki atau naik kendaraan umum, atau naik motor sendirian. Check it out. Oh ya, sebelumnya kita konsen ke anak dulu ya. Kalian yang punya anak kecil atau anak baru gede gitulah, para orang tua jangan biarkan anaknya pergi sendirian. Harus selalu ditemani orang-orang yang bisa dipercaya, seperti saudara atau teman, dan jangan mudah percaya sama orang asing. Anak harus selalu waspada terhadap orang yang belum mereka kenal nih Saris. Ajarkan mereka untuk menolak kalau diajak pergi dengan iming-iming bakal dikasih hadiah atau sesuatu, terutama makanan. Karena siapa tahu di dalam makanan itu ada bahan-bahan yang gak bagus untuk badan, ya kan? Nah, pastikan anak menghafal alamat dan nomor telepon orang tua. Eits, ternyata ini sangat penting banget loh Saris. Jadi kalau dalam keadaan yang mendesak dan butuh pertolongan, anak harus langsung segera menghubungi orang tua. Pastikan anak sudah terbiasa untuk melapor ke orang tua kemana dia akan pergi. Pokoknya, bekali anak dengan pengetahuan dasar seputar kejahatan yang terjadi di luar rumah. Nah, sekarang kita konsen nih dengan kejahatan di jalan yang bisa terjadi sama siapa aja. Saris, selalu waspada dengan keadaan sekitar ya. Ini adalah cara paling mendasar yang harus kamu praktekkan untuk menghindari kejahatan. Kamu nggak akan bisa terhindar kalau nggak waspada atau bahkan nggak sadar. Ketika naik kendaraan umum misalnya, usahakan untuk nggak tertidur, karena itu bisa meningkatkan risiko kamu jadi korban kejahatan, terutama di malam hari. Jangan juga terlalu konsen sama layar HP, sampai kamu nggak sadar siapa atau apa yang ada di sekitar kamu. Kalau kamu mendengarkan musik dengan headset, atur volumenya supaya kamu masih bisa dengar suara dari luar. Jangan kayak di film-film, keasikan dengar headset, suara alien jatuh dari langit aja apa nggak tahu, saking budeknya ya. Dan kalau sedang berjalan sendirian di malam hari, lebih baik jangan gunakan gadget kamu sama sekali Saris, karena prioritas kamu adalah fokus pada jalan dan keadaan di sekitar kamu. Nah, sebisa mungkin Saris jangan pergi sendiri. Kalau kamu ingin pergi ke tempat yang jauh atau belum pernah kamu kunjungi, sebisa mungkin jangan pergi sendiri. Orang yang sendirian punya risiko lebih besar jadi korban, apalagi kalau kamu kelihatan bingung celingak-celinguk nyari alamat gitu. Kamu bisa langsung jadi sasaran penipu atau orang jahat lainnya tuh. Terutama kalau perempuan dan ingin pergi di malam hari. Aduh please deh ya, mending minta ditemenin seseorang. Dan sebisa mungkin, mintalah temenin sama laki-laki, entah itu teman, pasangan, bokap lo, atau keluarga. Seorang penjahat bisa jadi masih berani berbuat jahat pada dua orang perempuan, tapi umumnya mereka akan menghindari calon korban yang ditemani laki-laki. Ya walaupun sebenarnya laki-laki juga banyak ya jadi korban kejahatan di jalan, tapi paling nggak meminimalisir niat jahat mereka gitu loh. Kalau Anda boleh milih sih pengennya ditemani Thor gitu ya pas lagi jalan, bisa nggak ya? Nah Saris, selanjutnya cari rute yang lumayan ramai. Jadi saat jalan, usahakan memilih jalan yang terang dan juga ramai, khususnya di malam hari. Jangan merasa rugi kalau kamu jadi harus kayak muter jauh gitu untuk mencari jalan yang terang gitu ya. Capek sedikit ya nggak apa-apa lah daripada harus berurusan dengan orang jahat tanpa bisa minta bantuan sama siapapun, ya kan? Nah, hindari memakai perhiasan atau barang mahal yang berlebihan. Yang satu ini kemungkinan kamu sudah tahu. Ya, jadi menggunakan perhiasan secara berlebihan adalah tindakan yang bisa memancing kejahatan. Benda mahal lain seperti gadget juga sebaiknya nggak kamu keluarkan kalau nggak benar-benar perlu. Selain tampil sederhana, dan hindari sikap pamer demi keamanan kamu sendiri Saris. Sama, kayak nggak kalah pentingnya ketika kita menggunakan tas yang aman dengan cara yang aman juga ya. Karena tas yang kamu pakai juga bisa menentukan apakah kamu berhasil terhindar dari kejahatan atau enggak. Tas yang tipis dan mudah dibuka mending nggak usah dibawa, karena bisa meningkatkan risiko kehilangan barang di tempat umum. Mending bawa tas berbahan tebal dan ketutup rapat, ya kan? Nah, cara kamu membawa tas juga penting nih Saris. Kalau kamu menenteng tas hanya dengan satu tangan, seorang penjambret bisa dengan gampang merebut dari tangan kamu. Sementara kalau kamu pakai ransel, sebaiknya kamu menggendongnya di bagian depan tubuh kamu supaya kamu mudah mengawasinya. Jangan sampai barang berhargamu hilang lenyap begitu aja hanya karena cara membawa tas yang kurang bijak. Nah Saris, pastikan handphonemu selalu dalam keadaan siap.
Pada saat-saat tertentu, mungkin kamu berada pada situasi yang cukup berbahaya, tapi nggak bisa minta tolong pada siapapun di sekeliling kamu. Nah, jadi jalan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah meminta pertolongan lewat handphone. Menggunakan fitur speed dial supaya kamu bisa menelpon keluarga atau teman dengan cepat gitu ya. Nah, tapi supaya bisa menghubungi orang lain, tentu handphonemu harus dalam keadaan siap. Maka pastikan kamu nggak pernah kehabisan baterai. Selalu isi pulsa dan juga kuota kamu. Jangan sampai kehabisan justru di saat darurat kayak gitu tuh. Dan sebisa mungkin gunakan kartu provider yang cukup sinyalnya luas dan stabil gitu ya, supaya kamu nggak mengalami masalah susah sinyal saat harus minta tolong. Nah, Saris selalu bawa benda yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Jadi dalam keadaan darurat di mana kamu terpaksa berhadapan dengan seorang penjahat, kamu perlu mempertahankan diri semaksimal mungkin. Kalau si penjahat hanya mengincar barang bawaan kamu, ya maka membiarkannya mengambil barang tersebut mungkin adalah langkah paling bijaksana gitu ya. Terutama kalau si penjahat memegang senjata. Tapi lain halnya kalau penjahat memang mengincar kamu harus melawan. Maka sebisa mungkin selalu bawa sebuah benda yang bisa kamu pakai untuk mempertahankan diri. Bisa kayak pepper spray atau semprotan merica gitu loh. Setrum kejut kalau perlu. Kalau belum punya kalian bisa beli online. Tapi hati-hati ya, barang-barang ini benar-benar dipakai untuk dalam keadaan darurat alias urgent aja. Atau bisa pukul si pelaku dengan payung kalau pas lagi bawa payung. Oh ya Saris, kalau kamu naik motor, jangan sesekali meletakkan dompet atau handphone di saku motor yang ada di bawah stang motor kalian. Karena ketika begal melihat barang kalian yang terpampang nyata itu, kelar deh loh. Jangan pernah berani buat lalai kayak gitu ya. Itu sama aja kayak kalian mancing ikan yang umpannya buat dilahap-hap ditelan bulat-bulat gitu. Nah, ini berlaku juga buat tas yang kalian bawa saat naik motor. Sebaiknya jangan ditaruh di bahu gitu. Lebih aman pakai tas selempang atau tas ransel yang sama kayak tadi. Tasnya diletakkan di depan kalian supaya lebih mudah mengawasinya. Nah, kalian tahu kan sekarang ini ada model penipuan dengan menyalahkan mobil si pengendara. Padahal si yang punya mobil nggak salah apa-apa alias difitnah gitu. Ini nih penting juga memasang kamera yang disimpan di atas dashboard mobil. Manfaatnya selain bisa merekam apa aja yang terjadi di depan dan di belakang mobil, tentunya juga bisa menghindari modus penipuan. Misal ketemu orang yang niatnya nggak baik, misalnya pura-pura terserempet, atau orang yang niatnya jahat seperti penodongan. Ya, jadi Saris, tindak kejahatan di jalan raya dengan macam-macam modus penipuan atau ancaman bisa dihindari dengan adanya kamera. Orang atau kelompok yang nggak bertanggung jawab itu akan takut gitu ya dan mengurungkan niatnya. Karena mereka sadar dengan adanya kamera menjadi barang bukti aksi kejahatannya nih. Walaupun nggak semua orang sadar dengan adanya kamera di mobil kamu kan. Nah, tapi bisa dijadikan barang bukti jika kamu mengalaminya. Nah, selanjutnya punya keahlian bela diri. Wow, juga bisa membantu banget nih Saris. Tapi usahakan tetap memakai sebuah benda sebagai senjata untuk memudahkan kamu melumpuhkan si penjahat ya. Selain itu, benda itu juga bisa kamu gunakan untuk menangkis serangannya. Dan yang terpenting, jangan ragu untuk melumpuhkan bahkan melukai si penjahat karena nyawamu bisa jadi sedang dipertaruhkan pada saat itu. Dan belajar bela diri ini penting banget. Karate dan taekwondo adalah dua contoh seni bela diri yang mudah dipelajari. Belajar bela diri membuat kita siap untuk melawan saat merasa terancam. Nah, selain itu, belajar bela diri juga membuat kita bisa lebih percaya diri loh. Jangan kan belajar dari kecil, kita orang dewasa juga bakal keren ya kalau punya kemampuan bela diri. Nah Saris, jangan ragu-ragu untuk minta tolong seperti meminta tolong kepada petugas keamanan atau sama orang yang paling dekat dengan kalian dan teriak aja meminta tolong kalau keadaannya sudah mendesak. Misalnya saja ketika kita dipaksa ikut dengan orang yang gak kita kenal. Saris, kita harus berusaha sekuat mungkin untuk membentengi diri kita dari tindak kejahatan, menguatkan hati dan tubuh kita dengan latihan-latihan yang diperlukan untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Semoga kita terhindar dari segala bentuk kejahatan. Stay healthy and safety ya Saris. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di segmen podcast Cerita Indah Sari berikutnya. Bye-bye.